18030043 mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas A. Di video kali ini saya akan mereview buku yang keempat dalam mata kuliah Sosiologi Politik dengan judul buku Politik Integrasi oleh Sophie Hinger, Reinhard Schweitzer. Bab yang pertama, politik integrasi. Kebijakan publik selalu memperhatikan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya serta masyarakat secara keseluruhan. Apa arti dan integrasi jelas perubahan dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat politik yang tepat rancang untuk memberitahukan baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Politik integrasi menyediakan alat konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis peran hanya aktor termasuk migran dan lainnya, dan didefinisikan secara etnis, membuat kebijakan media, lembaga publik dan swasta, dan asosiasi masyarakat sipil. Fokus pada peneliti berarti bahwa kami berusaha untuk mengungkapkan proses negosiasi seputar integrasi dengan mempertimbangkan berbagai aktor dengan berbagai kepentingan, strategi, dan posisi kekuasaan. Bab yang kedua, integrasi melalui diintegrasi, perbedaan antara berhak dan pengungsi yang tidak layak di nasional dan kebijakan integrasi lokal di Jerman. Bab ini telah mengeksplorasi fungsi dan logika dari kebijakan integrasi terkini menerkatkan pengungsi di Jerman. Sementara di tingkat lokal dan nasional, integrasi pengungsi telah menjadi masalah kebijakan, masalah yang dirasakan, diusulkan solusi berbeda. Integrasi 2016 Bill memperkenalkan sistem suaka dua kelas dengan memungkinkan integrasi jalur cepat untuk menuntut suaka yang dianggap kemungkinan akan tinggal diintegrasi sistematis, keterlibatan baik pemisahan tempat tinggal maupun pengecualian material bagi mereka yang dipertimbangkan tidak mungkin untuk tinggal. Bab ini berusaha untuk mengkontribusi pada perdebatan tentang integrasi dengan menunjukkan bahwa integrasi tidak hanya menjadi tujuan pembuat kebijakan tetapi juga legislatif dalam kerangka integrasi yang lebih luas. Bab yang ketiga, integrasi sebagai konteks. Intinya konsep mempertanyakan asumsi di balik integrasi nasional Roma, strategi Italia dan Spanyol. Istilah kunci dalam ilmu sosial namun dapat digunakan sebagai adanya untuk berbagai arti. Ketidakpastian pengertian integrasi sangat erat kaitannya dengan apa itu tujuan atau sasaran integrasi dianggap. Apakah masalah bahwa integrasi harus ditangani dilihat dari segi jarak budaya, dari jurusan, atau sebagai kerugian sosial ekonomi, dan apakah keyakinan itu baik itu minoritas harus berinteraksi ke dalam mayoritas atau masyarakat secara keseluruhan harus menjalani proses integrasi sebagai tanggapan atas keragaman yang meningkat. Negara Spanyol secara historis berfokus terutama pada dimensi sosial ekonomi integrasi Roma, sementara Italia telah mengadopsi pendekatan yang lebih kulturalis terhadap minoritas khusus ini. Dalam kasus minoritas Roma dan migran dengan ras yang lebih luas, diskursus telah bergeser selama dekade terakhir dari perlindungan terhadap diskriminasi menjadi isu integrasi. Lebih khusus lagi, diintegrasikan ke dalam kasus minoritas Roma di Italia dan Spanyol tampaknya dikaitkan dengan being a national yang pada gilirannya dianggap sebagai pemilik arus utama, dipahami sebagai aktor masyarakat kelas menengah kulit putih. Bab yang keempat, bisakah integrasi bersifat sementara? Integrasi sementara pekerja migran di Kanada dan Inggris. Banyak ahli berpendapat bahwa istilah integrasi bermasalah dan perlu untuk dipertimbangkan kembali ketika digunakan sebagai konsep analitis. Dari perspektif yang lebih kritis, Lee menunjukkan bahwa kebijakan integrasi telah mempromosikan konformisme daripada keragaman.
Sedangkan Abu Laban menunjukkan bahwa istilah integrasi telah dimulai menjadi terputus dari multikulturalisme dan kurang toleran terhadap keanekaragaman. Namun dalam bab ini, integrasi tidak hanya dilihat sebagai tujuan kebijakan, tetapi proses yang sama-sama dipengaruhi oleh apa yang akan dijelaskan sebagai tindakan integrasi individu. Meskipun tindakan tersebut pekerjaan migran dapat menyebabkan integrasi dari perisai kebijakan yang mengatur mereka. Bab yang kelima, dari insiden rasisme sehari-hari di tempat kerja terhadap rasisme institusional migran dan pengalaman pekerja minoritas etnis dalam perawatan lansia. Pekerja migran paling sering mengalami pelecehan langsung oleh manajer dengan latar belakang proses yang melemahkan yang didorong oleh pasar tenaga kerja pragmatis. Pekerja perawatan rasial dibiarkan dengan peliharaan terbatas untuk menantang ras. Undang-undang anti diskriminasi seringkali tidak terjangkau para pekerja tidak tetap yang memiliki rasisme dan bahwa kebijakan anti diskriminasi gagal menganalisis struktural dinamika yang mendorong rasisme di berbagai tingkatan. Menantang situasi ini adalah rumit dan tidak ada kerangka tunggal yang dapat meningkatkan pengalaman pekerja dari semua ini perspektif. Bab yang keenam, kembali untuk integrasi di pasar tenaga kerja, karir tenaga kerja yang kembali ke Polandia dari Inggris. Bab ini telah membahas transisi pesan tenaga kerja dan pengalaman Polandia. Migran yang kembali dari Inggris melalui lensa konseptual integrasi, analisis kisah hidup warga negara Uni Eropa yang mobil ini mengungkapkan heterogenisme pola karir mereka. Berlawanan dengan wacana dominan tentang mobilitas spesial menjadi pendorong karir yang seharusnya berkontribusi pada mobilitas ke atas, masyarakat migran kembali dalam banyak kasus dikaitkan dengan fragmentasi karir di kesulitan di pasar tenaga kerja. Perasaan sementara permanen sementara di luar negeri serta perasaan tidak diinginkan dan dijebakan pengalaman setelah pengembalian diakui sebagai mekanisme relevan dengan menghormati integrasi para migran di Polandia. Bab yang ketujuh, bagaimana institusi inklusif menegakkan aturan imigrasi eksklusif, arus utama penyediaan layanan umum dan penerapan bermusuhan di lingkungan bagi migran gelap tinggal di Inggris. Ketidakteraturan migran bukanlah fenomena baru tetapi telah lama menjadi ciri mobilitas atau tempat tinggal banyak orang yang datang ke Eropa untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, kesempatan atau setelah melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di tempat lain. Apa yang berusaha adalah langkah-langkah regulasi yang digunakan oleh pemerintah negara dan penerimaan pencobaan untuk merusak migrasi dan tempat tinggal yang tidak teratur. Kontrol dan pengawasan tidak hanya diidentifikasi tetapi juga secara bertahap diperluas dari batas luar ke bagian dalam negara dan masyarakat. Dalam urutan untuk secara efektif membatasi pekerja migran gelap untuk berpartisipasi dalam mereka akses ke berbagai hak dan layanan, hukuman dan kebijakan imigrasi terus merambah lebih banyak bidang kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Bab yang ke-8, imigrasi Yahudi di Israel diintegrasi dalam integrasi. Kasus kota-kota pembangunan Israel membawa beberapa elemen untuk dipahami integrasi bagaimana dibahas dalam volume kolektif ini. Pertama, aktor baru dalam tata kelola integrasi migran. Di sini pemerintah daerah, pejabat, pekerja layanan publik berpartisipasi aktif dalam membingkai ulang integrasi. Kedua, bahkan dalam konsepsi kebijakan pengembalian semangat dibenarkan oleh etnon karir nasional. Bab yang ke-9, menyangkal atas penentuan integrasi. Dinamika integrasi juga kuat di luar kerangka hukum.
Akibatnya integrasi tidak hanya dan selalu terorganisir, tetapi juga menciptakan perilaku tidak terorganisir. Dinamika ini dan aktor non-pemerintah juga terlibat di dalam praktik. Bab yang ke-10, pengaturan migran dan pengungsi. Seperti yang terlihat, negara Hongaria telah mengerahkan serangkaian mekanisme dan tindakan bertujuan untuk memikirkan pengungsi dan migran dan mencegah integrasi mereka dalam masyarakat dan sosialitas Hongaria. Sejak krisis diakhiri melalui penyebaran agresif perbatasan strategi, beberapa relawan Mingsol di Schengen dan PIK melakukan tetapi aktif secara sosial dan politik atau telah melanjutkan aktivitas mereka sebelumnya. Bab yang ke-11, kesimpulan perspektif Husserl dalam penelitian politik integrasi. Integrasi telah menjadi istilah sentral dan perdebatan politik, kebijakan, dan ilmiah untuk menunjukkan prinsip wacana integrasi dan praktek sosial yang memastikan integrasi masyarakat yang berbeda, termasuk mereka yang lahir di dalamnya dan di luar perbatasan tertentu, biasanya negara bagian. Ideal integrasi memiliki menghadapkan aspek perbedaan sosial yang ditakuti dan dihargai. Kehancuran pada gilirannya yang mengabaikan, mencairkan, atau dengan sengaja mendestruksi apa yang telah dipromosikan oleh sistem politik liberal melalui gagasan integrasi. Demikian review saya dalam buku keempat dalam mata kuliah Sosiologi Politik. Terima kasih.